Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Kita langsung saja masuk ke berita pertama, yaitu dari Liga Premier Inggris. Di sini ada pertandingan antara Arsenal melawan Tottenham Hotspur. Yaitu pada babak pertama, di menit ke-25, Spurs mampu unggul lebih dulu lewat tembakan keras Son Heung-min dari luar kotak penalti. Arsenal baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-40, diawali skema sepak pojok. Sundulan Gabriel Magalhaes berbuah gol usai membentur Solanke. Skor menjadi 1-1. Hanya 4 menit berselang, Arsenal mampu berbalik memimpin. Tembakan keras yang dilepas Trossard tak mampu dibendung kiper Spurs. Anthony Kinski scores menjadi 2-1. Skor ini mengakhiri babak pertama. Memasuki babak kedua, Arsenal menciptakan banyak peluang berbahaya, namun tidak ada gol tercipta hingga akhir laga. Di pertandingan lainnya, ada pertandingan Manchester United yang menjamu tamunya Southampton. Yaitu pertandingan ini digelar di Old Trafford. Pada babak pertama, MU berani tampil terbuka dan Southampton juga tampil terbuka. Namun sayangnya pada menit ke-43, diawali sepak pojok, bola mengenai badan Ugarte dan masuk ke gawang timnya sendiri. Andre Onana sudah berupaya menepis, tetapi bola terlanjur sudah melewati garis gawang. Memasuki babak kedua, di menit ke-82, akhirnya MU berhasil menyamakan kedudukan. Amad Diallo melakukan akselerasi fantastis dari sisi kanan usai memperdaya dua pemain. Amad Diallo melepas tembakan untuk memperdaya Aaron Ramsdale. Amad Diallo menjadi pahlawan bagi MU. Pemain 22 tahun itu kembali mencetak gol di menit ke-90 untuk membawa MU berbalik memimpin 2-1. Tak berhenti di situ, Amad Diallo kembali membobol gawang lawan untuk ketiga kalinya. Di menit keempat masa injury time, skor 3-1 pun menjadi hasil akhir laga ini. Dan Amad Diallo menjadi top skor pada pertandingan ini. Dengan hasil ini, MU berhasil naik ke peringkat 12 dengan 26 poin. Di pertandingan Premier League lainnya, ada pertandingan Newcastle melawan Wolverhampton Wanderers. Pada babak pertama, kedua tim sama-sama bermain terbuka dan sama-sama melakukan serangan. Namun, pada menit ke-34, Newcastle berhasil memecah kebuntuan. Gol ini berawal dari kesalahan Hwang Hee-chan yang membuat Newcastle melakukan serangan balik cepat. Lalu, Isak mendapatkan keberuntungannya mencetak gol melalui tembakan yang terdefleksi. Memasuki babak kedua, Newcastle berhasil mempertegas dominasinya. Pada menit ke-65, Bruno Guimaraes memberikan umpan terobosan sempurna kepada Isak yang berdiri bebas di dalam kotak penalti. Dengan tenang, Isak mencetak gol keduanya. Gol ketiga Newcastle lahir melalui kerjasama api. Isak menjadi penyedia assist, memberikan umpan matang kepada Anthony Gordon yang tanpa kesulitan mencetak gol dari jarak dekat. Hingga akhir laga tidak ada gol tercipta, skor 3-0 untuk kemenangan Newcastle. Dengan hasil ini, Newcastle berhasil naik ke peringkat 4 klasemen sementara Premier League. Dari Premier League kita beralih ke Serie A, yaitu pertandingan antara Inter Milan melawan Bologna. Memasuki babak pertama, Inter Milan memegang kendali permainan sejak awal laga. Namun, justru Bologna yang mampu unggul lebih dulu lewat gol Castro yang membelokkan tembakan Nicola Moro di menit ke-15. Keunggulan Bologna hanya bertahan 4 menit. Dumfries menyamakan skor, memanfaatkan sebuah bola rebound. Martinez membawa Inter berbalik memimpin di menit pertama masa injury time. Kembali dari kamar ganti, Bologna tak mau menyerah begitu saja. Tim tamu pun sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit ke-64 lewat tembakan keras Holm. Tak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim.
di sisa waktu. Skor imbang 2-2 menjadi hasil akhir laga ini. Berkat hasil ini, Inter Milan kini menduduki peringkat kedua klasemen dengan poin 44. Sementara itu, Bologna menempati posisi ke-8 dengan perolehan poin 30. Dari Serie A kita beralih ke Spanyol, yaitu ada pertandingan Copa del Rey antara Barcelona melawan Real Betis. Laga baru berjalan 3 menit, Barca sudah membuka keunggulan lewat gol Gavi. Konde menggandakan skor di menit ke-27, memanfaatkan asis Yamal. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Barcelona masih memegang penuh kendali permainan. Rafinha memperbesar keunggulan Barcelona di menit ke-58, sebelum Torres menambah skor menjadi 4-0 di menit ke-67. Yamal tak mau ketinggalan mencatatkan namanya di papan skor. Ia membobol gawang Betis di menit ke-75. Real Betis berhasil memperkecil ketinggalannya berkat eksekusi penalti di menit ke-84. Skor berakhir 5-1 pun menjadi hasil akhir laga ini. Berkat hasil ini, Barcelona pun berhak melaju ke babak 8 besar atau selangkah lebih dekat menuju trofi juara Copa del Rey musim ini. Di pertandingan Copa del Rey lainnya, yaitu ada pertandingan LC yang menjamu tamunya Atletico Madrid. Di pertandingan ini tercipta gol cepat oleh Alexander Sorloth pada menit ke-8, membuka jalan untuk tim tamu. Tekanan Atletico berujung penalti pada menit ke-28. Setelah Bambo Diaby melanggar Samuel Lino, Sorloth maju sebagai eksekutor dan mengonversinya menjadi gol. Atletico kian di atas angin setelah LC harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-50. Nicolas Fernandes menerima kartu kuning kedua usai melanggar Rodrigo Riquelme. Hanya 11 menit kemudian, Atletico berhasil mencetak gol ketiganya. Sepakan Riquelme dari luar kotak penalti bersarang ke pojok kanan atas gawang. Julian Alvarez menggenapkan kemenangan Atletico menjadi 4-0 pada menit ke-75. Sambarannya menyambut situasi sepak pojok berakhir di pojok kiri gawang. Dengan hasil ini, Atletico berhasil lanjut ke babak perempat final Copa del Rey. Sementara kekalahan LC sekaligus menandai habisnya wakil non-La Liga di ajang ini. Dari Spanyol Copa del Rey kita beralih ke Jerman, yaitu Bundesliga, yang mana ada pertandingan Bayern Munchen yang menjamu tamunya Hoffenheim. Di babak pertama, Leroy Sané sudah berhasil membuka keunggulan Bayern ketika laga baru berjalan 7 menit. 5 menit berselang, Bayern menggandakan skor lewat aksi Rafael Guerreiro. Di menit ke-24, Bayern mendapat penalti usai VAR menganggap Kevin Akpaguma melakukan handball di kotak terlarang. Eksekusi penalti Harry Kane membuat Bayern unggul 3-0 hingga turun minum. Babak kedua baru berjalan 2 menit, Bayern memperbesar keunggulan menjadi 4-0 lewat gol kedua Leroy Sané. Serge Gnabry turut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-66. Tak ada gol tambahan yang tercipta di sisa waktu. Skor 5-0 untuk kemenangan Bayern Munchen menjadi hasil akhir laga ini. Berkat hasil ini, Bayern Munchen semakin kokoh bertengger di puncak klasemen, sekaligus kembali menjaga keunggulan 4 poin dari Bayer Leverkusen di peringkat kedua. Di berita selanjutnya kita terbang ke Prancis, yaitu ada Piala Super Prancis. Ada pertandingan PSG melawan Espali. PSG yang unggul segalanya dikejutkan dengan gol cepat tuan rumah saat pertandingan baru berjalan 3 menit. Kevin Geci mencetak gol dan membawa Espali unggul 1-0. Tertinggal 1 gol membuat PSG tersentak dan langsung meningkatkan intensitas serangan. Sejumlah peluang mereka dapatkan, namun belum ada yang mampu membuahkan hasil. PSG akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-37. Warren Zaïre-Emery menyamakan kedudukan jadi 1-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, PSG tampil lebih efektif. Mereka berbalik unggul di menit ke-67. Melalui gol di Serdowe, skor menjadi 1-2.
Namun Espelli menyamakan kedudukan jadi 2-2 melalui gol exchange Maxence Fomel di menit ke-77. Memasuki menit akhir babak kedua, PSG menambah 2 gol lagi masing-masing melalui Bradley Barcola di menit ke-88, kemudian Gonzalo Ramos di menit ke-90+2 dari titik penalti. Skor 2-4 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membawa PSG lolos ke babak selanjutnya di Piala Prancis. Pada pertandingan ini, PSG banyak menurunkan pemain pelapisnya.